warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Khairul Kausa Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya yang dirahmati Allah, Bapak Habib Muhammad Lutfi yang berkenan memberikan pencerahan dengan menyerap karomah asma yang disandangnya, terpancarkan semangat kebaikan dan kelembutan dalam lingkungannya. Untuk itu, izinkanlah saya mengungkapkan rasa terima kasih yang dalam, disertai penghargaan yang tinggi teriring doa. Semoga beliau selalu dikaruniai olehnya kesehatan dan kekuatan untuk syiar Islam. Saudara sekalian, ada framing baru dari para muhibbin. Bagaimana ini framingnya sangat-sangat mengejutkan kita, di mana mereka memanipulasi daripada video lama dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, saudara sekalian, tentang bagaimana Sri Sultan untuk membuat pesan kepada Habib Lutfi. Nah, jadi ini di framing menjadi seolah-olah video baru, saudara sekalian, dan langsung ditanggapi oleh Kiai Haji Dakwah Mualim, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Beredar viral video tentang pesan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 kepada Habib Lutfi bin Yahya. Nah, video ini diviral-viralkan tentunya ya oleh para muhibbin Habaib Alwi. Para muhibbin Habaib Alwi memviral-viralkan video tentang pesan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 kepada Habib Lutfi bin Yahya. Nah, kita bisa menyimak nih, saya putarkan videonya, tapi nggak tahu ini sebenarnya video kapan, apakah video lama ataukah video baru. Hanya saja saya mendapatkan video baru yang diupload nih. Nah, nanti akan saya perlihatkan, baru diupload 14 jam yang lalu. 14 jam lalu baru diupload. Nah, bisa kita lihat nih. Bapak Dr. Khairul Kausa Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi. Kelihatan nggak? Nah, yang dirahmati Allah, Bapak Habib Muhammad Lutfi yang berkenan memberikan pencerahan dengan berat karomah asma yang disandangnya, terpancarkan semangat kebaikan dan kelembutan dalam lingkungannya. Untuk itu, izinkanlah saya mengungkapkan rasa terima kasih yang dalam, disertai penghargaan yang tinggi teriring doa. Semoga beliau selalu dikaruniai olehnya kesehatan dan kekuatan untuk syiar Islam, terutama kepada kalangan bawah, tentang Islam yang penuh kedamaian, yang rahmatan lil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum. nah saya ulang lagi. Ini tanggapan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nah, itulah kira-kira begitu ya. Kita bisa melihat lagi nih kata-katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Khairul Kausa Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya yang dirahmati Allah, Bapak Habib Muhammad Lutfi yang berkenan memberikan pencerahan dengan menyerap karomah asma yang disandangnya, terpancarkan semangat kebaikan dan kelembutan dalam lingkungannya. Untuk itu, izinkanlah saya mengungkapkan rasa terima kasih yang dalam, disertai penghargaan yang tinggi teriring doa. Semoga beliau selalu dikaruniai olehnya kesehatan dan kekuatan untuk syiar Islam, terutama kepada kalangan bawah, tentang Islam yang penuh kedamaian, yang rahmatan lil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, begitulah kira-kira cuplikan videonya. Tapi yang perlu kita sikapi yang pertama, video itu sebenarnya video lama atau video baru. Karena kan banyak sekali video-video lama baru diupload atau reupload. Atau ya kita sebagai kaum muslimin dan bangsa Indonesia, ya terutama yang kemarin polemik nasab nih ya, polemik nasab ini akan menjadi terpecah tiga. Terpecah tiga maksudnya bagaimana? Yang pertama tentunya para muhibbin, tetap muhibbin satu persatu sadar, tapi ini kelompok muhibbin jelas. Nah, kelompok yang sudah tidak muhibbin istilahnya
itu tentu akan terpecah dua. Akan terpecah dua, yang satunya ya sendiko dawuh dengan apa yang dititahkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, sebagian lagi juga akan tetap kekeh nggak mau. Nah, berarti kan terpecah dari tiga, yaitu kelompok Muhibbin yang pertama, yang kedua kelompoknya para pasukan PWLS ini mungkin juga terpecah dua ini, mungkin tapi ya. Nah, lalu bagaimana tanggapan saya nih? Sejak semula saya selalu berusaha untuk adil di tengah-tengah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu iktilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai menjadikan kita kejahatan, menjadikan kejahatan pada kita, kebencian pada suatu kaum, kemudian kita tidak bisa berlaku adil. Jangan sampai kebencian kepada suatu kaum kemudian Anda tidak berlaku adil. Jangan. I'tilu, adillah kalian, huwa aqrabu littaqwa. Karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Artinya begini. Ya, tetap para habaib yang tidak mau tobat masih menggagai Indonesia milik mereka. Ini masalah kebangsaan ini. Saya tetap nggak terima. Artinya kalau Indonesia tetap diakui miliknya Yaman, miliknya para aulia Yaman, saya tetap nggak terima. Ini masalah kebangsaan. Jadi yang kedua, masalah haul para habaib yang gagai nama-nama kota, itu kami juga nggak terima. Karena itu cara halus untuk menguasai Indonesia. Nah, para habaib di Indonesia, para orang-orang Yaman di Indonesia ini kalau mau tobat ya tetap kita terima. Artinya tobatnya bagaimana? Jadilah warga negara Indonesia, nggak usah membangga-banggakan Yaman, nggak usah membangga-banggakan Tarim, nggak usah membangga-banggakan Hadramaut. Banggakan Indonesia, cintai Indonesia, ya gitu. Nah, bagi yang tetap kekeh tidak mau Indonesia itu hanya gedibal, Indonesia itu hanya sebagai budak pelayan, ya, kami tetap tidak terima. Inilah sikap kami. Jadi para habaib yang masih kekeh mengaku Indonesia milik para aulia Tarim, milik para aulia Yaman, itu yang kami nggak terima. Yang kedua, kalau haul cukuplah pakai nama leluhurnya yang dihauli, nggak usah menggagai nama kota, karena itu nggak punya adab. Sudah nggak punya adab, sudah kelihatan kemaruk, rakus, tamak. Kenapa rakus, tamak? Apa nggak cukup atas nama haul, sohibul haul? Kenapa harus menggunakan nama kota? Apakah merasa paling hebat di kota tersebut? Haul-haul Solo, Sesolo digagai semua. Haul Malang, Semalang digagai semua. Haul Gresik, Segresik digagai semua. Haul Jambi, Sejambi digagai semua. Ini adalah cara-cara halus untuk menggagai Indonesia. Sekali lagi, kalau perlu ya haulnya haul Jakarta dan haul Nusantara, haul Indonesia sekalian. Ya, kalau perlu. Jadi kami kekehnya tentang kebangsaan, hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian iman. Nah, kalau para habaib itu misalnya di Indonesia sudah enggak membangga-banggakan Yaman lagi, enggak membangga-banggakan Tarim lagi, kan di mana-mana tulisan tarokat ya Tarim wa ahluha, ya tarokat ya ahla Tarim, ya Tarim wa ahlaha. Ini kan seolah-olah mereka itu masih numpang hidup di Indonesia tetapi menghina Indonesia, numpang hidup di Indonesia tetapi merendahkan bangsa Indonesia. Kami sebagai pemimpin apa? Ya pemimpin DRT misalnya. Maksudnya kalau seandainya jadi pemimpin negara Republik Indonesia misalnya, ya kita harus tegas lah. Tidak ada siapapun bangsa lain di Indonesia yang merasa lebih baik, merasa lebih hebat. Bangsa Indonesia lebih hebat, gitulah. Ya, bangsa Indonesia lebih hebat. Tidak boleh orang Cina membangga-banggakan Cina di Indonesia. Nggak boleh orang Jepang membangga-banggakan orang Jepang di Indonesia. Dia sedangkan nunut hidup di Indonesia, Oleh sebab itulah, kalau ternyata tadi pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 tadi itu kok konten lama, ya wajar ya. Tapi tolong mungkin ada pasukan PWLS yang ikut online. Video tadi yang pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 kira-kira ini baru kemarin, atau pernyataan yang lama? Sudah lama itu artinya tahun 2017, 18. Kan polemik nasab ini kan mulai rame-ramenya kan 2021 ya. 2021, 2022.
Oleh sebab itu coba videonya dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 tadi coba dilacak. Aslinya itu video kapan? Nah, kalau video lama berarti memang ya benar, memang Muhyiddin itu memang solid. Kalau sudah dinina bubuin ya sudah. Ya jujur saja lah ya, orang Indonesia itu sebenarnya lebih cocoknya itu ajarannya para habaib. Kok bisa Pak Kiai orang Indonesia itu cocoknya, pasnya itu ajaran para habaib? Iya, cocok pas pokoknya. Mengapa? Mohon maaf sekali lagi. Indonesia itu kan malas belajar, diajak ngaji sulit. Yang paling cocok itu ajaran para habaib. Yang bodoh-bodoh nggak apa-apa, asalkan cinta para habaib udah masuk surga. Bahkan satu habaib yang bodoh sekalipun lebih mulia daripada 70 alim ulama, para kiai yang alim. Jadi ini ajaran yang cocok bagi bangsa Indonesia, bangsa yang malas belajar, bangsa yang malas ngaji, terus kemudian dinina bubuin dengan ajaran-ajaran cukup cinta saja, ciumin kaki saya udah cukup tuh, nggak usah ngaji sampai Fathul Bari, Sharh Sahih Bukhari, nggak usah sampai Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, nggak usah Asnal Matalib, nggak usah Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, nggak usah ngaji Ihya Ulumuddin, nggak usah ngaji kita macam-macam lah, cukup cinta. Itu kan ajaran yang paling cocok untuk mayoritas orang Indonesia. Orang Indonesia itu diajak ngaji Safinatun Najah saja sulit, hadis Al-Arba'in Nawawiyah sulit, diajak ngaji kitab Bulughul Maram sulit, apalagi hadis Bulughul Maram dan Riyadhus Shalihin, apalagi ngaji tafsir Jalalain yang tafsir yang paling tipis itu Tafsirul Jalalain, itu aja sulit. Makanya selalu bilang ajaran Indonesia itu paling cocoknya adalah ajaran para habaib, tinggal dikibul-kibulin, bodoh nggak masalah, surga pokoknya surga lah. Padahal agama itu bukan hanya soal surga, agama itu soal tentang dunia akhirat. Kalau orang Islam pinter-pinter, Masya Allah, sains teknologi akan dikuasai oleh umat Islam. Sains teknologi secara pikiran yang cerdas, rasional yang tegas, sehingga umat Islam menguasai sains teknologi. Bukan dinina bubuin, nggak usah bikin pesawat, nggak usah bikin HP, ikuti aja pakai muqaddam, bisa macam-macam tuh. Itu kan cocokan ajaran itu untuk orang Indonesia. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi beberapa cuplikan video daripada Sri Sultan Hamengkubuwono, di mana ini di framing menjadi sebuah video baru. Nah, jadi itu memang video lama. Saya yakin itu video lama, saudara sekalian. Beliau Sri Sultan Hamengkubuwono sebelum terjadi polemik nasab ini, dan setelah terjadi polemik nasab ini, setelah Kiai Jamaluddin membongkar semua kebusukan para Habib Ba'alwi di dalam memanipulasi daripada nasab mereka, itu saya yakin Sri Sultan Hamengkubuwono tidak akan mengatakan hal seperti itu. Mungkin itu video lama, saudara sekalian. Nah, jadi ini adalah salah satu bagaimana mereka mengangkat kembali, memuji-muji kembali, dan memperbaiki nama baik mereka. Setelah sekian lama, Lutfi bin Yahya, saudara sekalian, itu diindikasikan sebagai seorang yang memang paling bertanggung jawab terhadap makam-makam palsu yang ada. Bagaimana makam-makam yang sudah dikeramatkan, banyak pengunjungnya, saudara sekalian, itu penanggung jawabnya sebagian besar Habib Lutfi bin Yahya. Nah, jadi ini ketika dibongkar, di cross check lagi oleh sebagian teman-teman PWILS, saudara sekalian, itu ternyata makam kosong, makam palsu, saudara sekalian. Sengaja dibuat tempatnya sebagus dan sedemikian mungkin supaya orang-orang berkunjung ke sana, lalu kemudian dengan buatkan pemilik makam dengan pemilik yang sangat luar biasa, ataupun pemilik makam itu orang yang memang betul ada di tempat itu sebagai orang yang paling berjasa, lalu kemudian dicangkokkanlah atau dicantolkanlah nasab atau orang tua atau nama daripada orang yang mempunyai makam itu, orang berjasa di tempat itu sebagai marga mereka, yaitu marga Habib, saudara sekalian, marga Ba'alwi. Lalu kemudian orang-orang akan percaya. Dan sekarang setelah hadirnya polemik nasab ini, hadirnya Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, kemudian merembetlah semua itu, terbongkarlah karena Lutfi bin Yahya
dengan pemalsuan makamnya. Dan sekarang di framing lagi setelah nama Lutfi bin Yahya ini semakin meredup, saudara sekalian, bahkan tidak berani lagi tampil di media, baik di kanal channel YouTube atau dimanapun itu. Lalu kemudian sekarang timbul lagi video yang sangat mengejutkan kita, video lama lalu kemudian dipelintir menjadi seolah-olah video baru yang mengekang daripada Kiai Jamiluddin dan kawan-kawan. Nah, tentunya ini kita tidak akan tertipu untuk kedua kalinya oleh para habaib, saudara sekalian. Dan luar biasa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Dawam Alim, saudara sekalian, bahwasanya Indonesia militaris beliau tidak setuju. Lalu kemudian haul daripada nenek moyang para habaib, saudara sekalian, yang mereka klaim menjadi haul yang dihadirkan oleh para habaib untuk memperingati daripada nenek moyang mereka, namun bukan Sohibul Haul yang dinamakan, yang dicantolkan di dalam nama acara tersebut, bahkan haul sebuah kota. Contohnya seperti haul seorang habib itu diganti menjadi haul Solo, saudara sekalian, atau haul Gresik. Itu kan sudah terjadi, saudara sekalian, terutama yang dilakukan oleh Habib Syekh. Dan dengan songongnya mengatakan, untuk apa? Sekalian itu siapa melarang-larang? Ya, kita tentunya kalau menjadi warga Solo, saudara sekalian, yang memang benar-benar netral, itu tidak akan rela seorang yang pendatang lalu kemudian tiba-tiba nama kota kita itu dinamakan sebagai nama haul leluhur mereka, saudara sekalian. Tentunya kalau orang yang berpikir jernih, berpikir logik, berpikir kritis, itu tidak akan rela, saudara sekalian. Dan luar biasanya lagi, kita orang Indonesia ini harus cinta kepada Indonesia. Jangan gara-gara kita didoktrin menjadi Yaman itu adalah kotornya para wali, saudara sekalian, lalu kita percaya-percaya saja dengan kemuliaan kota Yaman dan mengalahkan kecintaan kita kepada NKRI ini, saudara sekalian. Ingat, NKRI ini adalah darah para pejuang, dibangun oleh semangat dan pengorbanan para leluhur kita. Dan Indonesia ini merupakan salah satu surga dunia, saudara sekalian, yang tidak ada di negara Eropa, ada di Indonesia ini. Jangan kita lihat bagaimana Indonesia ini ketika para pejabatnya, lalu kemudian para oknum-oknumnya yang tidak baik. Kita lihat bagaimana Indonesia ini didirikan. Kita lihat sejarah bangsa kita, sejarah mulia, sejarah yang tanpa mental penjajah. Lalu sekarang kita dengan bagaimana leluhur kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini, lalu kemudian kita merusaknya dengan percaya-percaya saja dengan omongan-omongan para habaib ini, saudara sekalian, yang halu dan tidak ada dasarnya, seperti turunnya rantai emas, karomahnya ya, dan kemudian menurunkan hujan susu, kemudian kotorannya berubah menjadi emas. Ini apa, saudara sekalian? Doktrin seperti apa ini? Kapan kita bisa maju sebagai negara Indonesia? Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.